Anggaran pembelanjaan pakaian dinas pejabat wali kota itu dianggarkan memang 400 juta. Belanja ke pakaian dinas juga tidak 400 juta, 270 sekian kok. Dan dia harus tahu itu, dia harus punya bukti yang cukup. Ya, hari ini, hari Senin ya, tanggal 1 Juli, kami tim kuasa hukum dari Pak Bodwin Watimena, kami berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini bagian cyber terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh rekan kami Kamarudin Simanjuntak lewat pernyataan yang bersangkutan di media sosial dan juga media online terhadap klien kami. Kami berkoordinasi dengan bagian cyber Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan tindak pidana itu untuk pasal-pasal yang tepat. Kemudian dari pihak cyber juga welcome menerima apa yang kami sampaikan. Kemudian kami akan menyiapkan bukti-bukti. Kami juga akan berkoordinasi dengan klien kami terhadap pelaporan nanti. Dugaannya yang dapat diterima yaitu adalah penghinaan, penghinaan terhadap klien kami. Penghinaan yang mana? Penghinaan yang disebutkan bahwa terkait dengan pembelanjaan pakaian dinas pejabat wali kota. Bahwa kami tekankan lagi bahwa anggaran pembelanjaan pakaian dinas pejabat wali kota itu dianggarkan memang 400 juta. Tapi penggunaannya hanya 270 juta sekian. Itu 1 tahun untuk belanja pakaian dinas. Pakaian dinas itu kan termasuk dengan atribut. Pakaian dinas itu kan banyak, ada lengan pendeknya, ada panjang, ada yang formal, ada yang non formal. Kenapa? Seorang pejabat itu kan melekat juga sifat kedaerahannya. Bahwa dia adalah kepala daerah, dia juga harus menunjukkan bahwa berpakaian juga sesuai dengan seorang kepemimpinan daripada kepala daerah. Yang disampaikan oleh Kamarudin adalah 400 juta itu dibelanjakan hanya 1 kemeja atau jas. Yang bersangkutan juga meyakinkan para pendengar, para penonton yang melihat atau menyaksikan apa yang disampaikan lewat media sosial, dia meyakinkan bahwa kemungkinan pakaian itu, kemeja itu, kancing-kancingnya dari emas atau dari berlian, itu kan menggiring opini masyarakat yang kurang baik terhadap klien kami. Apalagi klien kami ini adalah figur calon wali kota Ambon. Jangan karena kepentingan sesaat, kepentingan politik orang lain, sehingga dugaan kami mungkin Kamarudin jangan disuruh-suruh untuk menyampaikan hal itu. Harusnya ketika sebagai seorang pengacara itu adalah bagian daripada aparat penegak hukum. Apabila menerima berita bahwa ada dugaan korupsi, harusnya yang bersangkutan melapor, bukan mengumbar-umbar di media sosial, menjelek-jelekan, menyerang harkat martabat, menfitnah, menghina daripada klien kami. Itu yang tidak diterima oleh klien kami. Harkat martabatnya akan diserang. Itu kan tidak baik. Pengacara itu kan adalah profesi terhormat. Terhormat itu kan kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Jangan kita asal bunyi menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, itu kan tidak baik. Kalau terkait laporan hari ini, kemudian pasal akan dikenakan terlapor berapa Pak? Itu pasal penghinaan, ya, pasal 27 KUHP. Namun kami akan menyiapkan lagi bukti-bukti tambahan. Kami akan berkoordinasi juga dengan klien kami Pak Bodwin. Pelaporan itu bisa saja pelaporan dilakukan di Polda Metro atau bisa juga di Polda Maluku. Karena klien kami kan berdomisili di Maluku, di Ambon. Tapi laporannya sudah masuk apa? Belum. Ini kan kami hanya berkoordinasi. Ya Bang, mungkin terkait dari yang sempat Pak Kamarudin sampaikan kan terkait dari dia bilang katanya 500 juta. Sebenarnya benar nggak sih Bang itu anggarannya dalam 1 tahun itu 400 juta atau emang sebenarnya bukan 400 juta sebenarnya? Kecil besar anggaran itu kan, itu adalah itu final antara eksekutif dengan legislatif. Ya, sudah kesepakatan dengan anggota dewan. Dia punya hak apa yang sudah diputuskan gitu loh. Sudah diputuskan lewat anggaran belanja daerah dengan anggota DPRD Kota Ambon. Dia punya hak apa gitu.
Ada kepentingan apa gitu? Menurut dia tidak wajar bang dengan anggaran sekian. Itu menurut dia. Belanja ke pakaian dinas juga tidak 400 juta, 270 sekian kok. Dan dia harus tahu itu. Dia harus punya bukti yang cukup. Ya toh. Kemudian dia juga menyebutkan nama klien kami itu dengan terang benderang di media sosial. Itu kan penghinaan itu. Seakan-akan klien kami menerima uang 400 juta itu belanja satu kemeja itu. Itu nggak bagus. Itu tidak baik. Itu yang kami persoalkan. Bang, katanya Bang Kamarudin itu baru sebagian kecil Bang yang dinyatakan Pak Kamarudin. Ada yang lain-lain. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Persoalan masalah nilai-nilai yang lain atau anggapan yang lain atau juga mungkin ada dugaan yang lain, itu bukan persoalan kami. Kami persoalkan adalah penghinaan dia, yaitu 400 juta untuk belanja satu kemeja. Itu masalah buat kami. Tapi terkait dengan pemberitaan ini, mungkin abang sendiri sudah berkomunikasi nggak dengan Pak Kamarudin atau mungkin langsung aja dilapor seperti itu? Kami sudah melakukan somasi terbuka lewat video. Video itu juga saya kirim kepada salah satu sumber daripada Kamarudin, yaitu Pak Verly. Ya, Pak Verly itu yang mengirimkan semua video apa yang disampaikan oleh Kamarudin kepada saya. Ya, itu semua video yang dikirimkan Verly ke saya. Nah, saya minta nomor telepon Pak Kamarudin dari Verly, tapi tidak mau dikasih. Sehingga video somasi terbuka saya itu saya kirim lagi kepada Verly. Tolong diteruskan kepada Kamarudin. Kami cuma hanya minta maaf, dia harus klarifikasi. Jangan menjelek-jelekan klien kami yang juga menjadi figur terbaik di Kota Ambon, jadi wali Kota Ambon, menggiring opini yang tidak baik. Itu yang kami persoalkan. Tapi kata Pak Kamarudin sendiri dia belum menerima somasi Bang, katanya, dari pihak Abang. Kalau oke lah, kalau dia tidak punya somasi, dia harus punya data yang cukup. Jangan menjelek-jelekan orang lain tanpa punya data yang cukup gitu. Itu kan tidak baik. Nah oke lah, anggap kalau dia belum terima somasi, harusnya dia tanya Firly. Data yang diterima oleh Kamarudin dari sumber atau klien yang katanya sudah 2 kali datang. Nah harusnya dia harus cek benar. Jangan disuruh-suruh menyampaikan terus menjelek-jelekan orang. Gak bagus. Ya, kami akan berkoordinasi dengan klien kami. Ya, dan klien kami, apalagi klien kami juga lagi menyiapkan diri, lagi sosialisasi ke masyarakat karena menjadi figur yang baik di Kota Ambon untuk calon wali kota. Ya, kami juga tidak mau mengganggu kesibukan beliau. Kami akan berkoordinasi terus dengan beliau, dengan Pak Budewin, dan juga kami menyiapkan bukti-bukti lain. Bang, ini ada dugaan nggak sih Bang terkait pencalonannya beliau, ini ada pihak lain yang mencoba menjatuhkan nama besar? Ya, ini bisa saja. Saya juga heran ya, artinya dana yang sudah diplot atau yang sudah dianggarkan tahunan, kesepakatan antara eksekutif kemudian dengan anggota DPRD, kok jadi permasalahan oleh seorang Kamarudin ngurusin Kota Ambon, yang katanya juga, aku pernah dengar videonya dia, Kamarudin, bahwa seminggu sekali dia ke Ambon. Ngapain dia ke Ambon? Dia coba buktikan kalau dia tiap minggu ke Ambon itu minggu satu kali, selama 2 bulan terakhir aku ganti tiket pesawatnya. Coba dia bisa buktikan nggak? Jangan ngomong asal ngomong, nggak bagus. Apalagi menjelek-jelekan orang. Gitu. Bang, ini ada kemungkinan juga nggak Bang akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pradi Bang? Akan kami pertimbangkan semuanya. Kamarudin itu adalah rekan sejawat kami. Adanya ini bukan kami harus menyerang, menjelek-jelekan. Oh tidak, kami harus memperbaiki perilaku. Kita ini kan profesi kita kan terhormat. Kita juga harus menghormati hak orang lain. Jangan asal menyerang gitu, nggak boleh. Ada yang mau disampaikan ke Bang Kamarudin? Saya rasa cukup lah. Ya. Kalau Bang Kamarudin mau hubungi saya, ada di nomornya narasumbernya itu Verly Tahabari. Bang, hari ini kan baru konsultasi ya. Nah, ada rencana buat laporannya? Itu yang tadi yang saya sampaikan, kami akan berkoordinasi dengan klien kami akan menyiapkan lagi bukti-bukti. Supaya ya sudah tepat gitu ya, jangan kami juga asal-asal gitu ya. Namanya juga dugaan tindak pidana kan harus disertai dengan bukti yang cukup. Untuk pasalnya sendiri? Ya penghinaan pasti, akan digunakan pasal penghinaan. Itu ancaman? Bila kliennya merasa dirugikan. Kliennya merasa dirugikan. Ya kalau dia membela harusnya dia lapor dong kepada instansi yang berwenang, jaksa, KPK. Jangan dia mengumbar-umbar di media sosial, menjelek-jelekan, memfitnah klien kami. Gitu, harusnya begitu.
Oke? Terima kasih bang.